Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para musyahidin al-kiram, kita lanjutkan daripada permasalahan-permasalahan yang didapati ketika orang berpuasa. Di antara permasalahan adalah bagaimana hukumnya ketika seseorang yang dalam keadaan junub atau janabah ketika di pagi hari di waktu subuh dia terbangun dan sudah masuk puasa. Artinya dia ketika azan subuh dia belum menjalankan mandi wajib. Bagaimana hukum puasanya? Apakah sah atau tidak sah? Para musyahidin al-kiram, jikalau dia telah meniatkan, sebab syaratnya puasa wajib yaitu harus tabyitun niyah minal lail. Kalau dia harus memasang niatnya dari malam hari. Adapun masalah junub atau tidak junub, maka itu tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya puasa. Cukup keesokan harinya kalau dia sudah niatkan, maka di waktu subuh dia masih belum mandi juga, maka tetap sah lanjutkan puasanya dan tidak dinyatakan puasanya batal karena dia belum mandi. Jadi tidak mempengaruhi janabah atau tidak janabah. Begitu juga sama halnya ketika wanita di malam hari suci daripada haid atau suci daripada nifas. Dia belum sempat mandi menghilangkan hadas sebesarnya di waktu subuh, maka itu juga tetap dinyatakan sah. Ingat, masalah hadas itu tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya puasa seseorang. Kemudian kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Bagaimana kalau seandainya seseorang sengaja memakan atau minum di siang hari di bulan Ramadan? Maka tentunya kalau dia tahu hukum dan dia lakukan secara sengaja, itu hukumnya haram. Haram, tidak dibenarkan di dalam Islam, dan dia kehilangan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hari-hari di bulan Ramadan, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, itu tidak bisa digantikan dengan ribuan hari selain bulan Ramadan. Makanya di sini sangat kita sayangkan kalau ada seorang muslim yang secara dengan sengaja, tanpa ada uzur, dia membatalkan puasanya dengan menyantap makanan atau dia minum, maka perbuatan itu diharamkan dan orang tersebut wajib imsak hingga maghrib untuk menghormati bulan Ramadan, untuk memuliakan daripada bulan Ramadan. Kalau dia makan haram, kemudian akan diharamkan batal puasanya dan diharamkan kelakuan dia. Kalau dia makan yang kedua kali, kembali diharamkan berikutnya, sebab dia tidak menghargai dan menghormati daripada bulan Ramadan. Maka saya ingatkan, jagalah benar-benar semangat ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan kita batalkan puasa kita tanpa uzur sedikit pun, ayolah ahbab. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang sakit? Apakah boleh bagi dia membatalkan puasa atau tidak? Dijelaskan oleh ulama, sakit ini ada dua macam ya ahbab. Kalau sakit yang mana menghantarkan dia pada kematian, arti tidak mungkin lagi dokter sudah angkat tangan menganggap ini sakit sepertinya sudah sulit untuk disembuhkan, maka orang tersebut tidak perlu lagi dia berpuasa karena sudah tidak mampu untuk melakukan puasa dan tidak wajib mengqadha'nya, cuman mengganti setiap hari dengan membayar fidyah. Setiap satu hari satu mud atau kurang lebih mendekati 1 liter. Tapi kalau seandainya sakit yang masih mungkin untuk bisa disembuhkan, ada mungkin dokter bilang insya Allah ada harapan untuk sembuh, maka orang tersebut tidak wajib membayar fidyah, tapi tunggu hingga datang waktu sehat, sehingga wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Wah, jadi pahami ya ahbab masalah sakit ini tadi. Sama halnya dengan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka orang tua yang sudah tua renta tidak mampu lagi melakukan ibadah puasa, maka jangan dipaksa untuk berpuasa. Cukup kita keluarkan saja atas nama orang tua tadi setiap satu hari 1 mud atau mendekati 1 liter. Lalu bagaimana hukumnya kalau seandainya seorang wanita yang dalam keadaan hamil atau wanita yang menyusui? Kadang kita dapatkan mereka meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan karena uzur tentunya ya ahbab. Disebutkan oleh ulama, kalau seandainya orang tadi itu seorang ibu yang hamil meninggalkan puasa Ramadan atau ibu yang menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan karena takut akan pribadinya, takut akan fisiknya.
Contoh, seorang ibu ini mengatakan, saya sengaja tidak berpuasa karena lemahnya fisik saya. Saya dalam keadaan hamil. Kalau saya tetap berpuasa, saya bisa jatuh pingsan. Atau ibu yang menyusui, kalau saya tetap berpuasa sambil menyusui anak saya bisa tidak kuat untuk melakukan apapun. Saya bakal jatuh pingsan, lemah fisikku, atau datang sesuatu yang membahayakan. Maka kita nyatakan kepada ibu ini, Anda boleh untuk tidak berpuasa, dan nanti ketika selesai melahirkan atau setelah selesai menyusui, maka wajib bagi Anda untuk mengqadha puasa tersebut. Lalu bagaimana kalau yang dikhawatirkan bukan pribadinya, tapi yang dikhawatirkan janin atau anak yang disusui? Contoh seperti ini. Seorang wanita hamil tidak berpuasa dengan alasan kenapa tidak berpuasa? Dia bilang, saya ini fisik alhamdulillah sehat. Cuman janin dalam perut saya ini butuh daripada protein, gizi dan lain-lainnya, dan dokter menyarankan kepada saya untuk tidak berpuasa. Kenapa? Demi menjaga kesehatan janin. Jadi yang saya khawatirkan adalah janin saya. Atau wanita yang menyusui mengatakan, saya ini kalau berpuasa air susu saya berkurang, sehingga anak saya bakal kelaparan. Maka saya memilih untuk tidak berpuasa demi menjaga asupan susu yang bisa melimpah sehingga bisa memberikan minum bagi sang anak. Jadi kekhawatirannya bukan pada pribadi ibu, tapi kekhawatirannya kepada janin atau kepada bayi tadi. Maka yang seperti ini ya ahbab, hukumnya dia bukan hanya wajib mengqadha puasa, tapi juga wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Jadi kewajiban dia dua, qadha plus fidyah. Setiap hari 1 mud. Lalu bagaimana kalau kekhawatiran pada keduanya? Ibu khawatir pada pribadinya dan juga khawatir pada janinnya. Khawatir pada ibu dan khawatir pada bayi yang menyusui. Maka selagi ada kekhawatiran pada pribadinya, maka cukup membayar qadha tanpa fidyah. Jadi ingat, yang membayar fidyah, qadha plus fidyah itu kalau khawatir kepada janin atau kepada anak bayi yang menyusui tadi. Hanya kepada itu. Kemudian juga yang berikutnya ahbab, yang wajib membayar qadha plus fidyah, ini juga perlu kita ingatkan khususnya kaum wanita yang kadang suka menunda-nunda mengqadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya. Ketika datang Ramadan berikutnya masih ada hutang puasa, maka hutang puasa tersebut tetap wajib dibayarkan. Berapa hari yang belum diqadha ya? 3 hari kah? 5 hari kah? Kalau seandainya sudah datang Ramadan berikutnya masih ada hutang puasa, maka wajib bagi wanita ini tetap mengqadha hutang puasanya plus membayar fidyah setiap hari 1 mud. Kalau ditinggal 5 hari, maka wajib membayar puasa 5 hari plus 5 mud daripada beras atau makanan pokok tadi. Wahakadha. Ini kalau seandainya sampai datang Ramadan berikutnya belum sempat diqadha oleh dia. Maka oleh karena itu ya ahbab, insyaallah beberapa permasalahan ini bisa kita pahami dan kita bisa mendapatkan solusi dalam ibadah puasa kita. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.